Bagaimana menurut Bapak sebagai praktisi hukum terhadap kasus pembunuhan dan mutilasi yang dilakukan oleh Wanda terhadap 3 orang korbannya yang sudah teridentifikasi oleh pihak kepolisian? Ya, pertama kasus ini sangat mengagetkan kita semua dan termasuk pembunuhan yang sadis, perbuatan keji dan sangat biadab secara kemanusiaan. Soal pengungkapan kasus itu kita lihat dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian, apalagi kasus ini dikaitkan dengan adanya penemuan korban perempuan 2 orang lagi di Pasar Usang dan ternyata dikubur oleh pelaku di rumahnya di dalam sumur. Jadi sepertinya perbuatan atau tindakan ini saling punya kaitan antara kasus yang minggu lalu terjadi dengan kasus yang 1 tahun terjadi. Oleh karena itu, menurut saya tentu kepolisian, khususnya Polres Pariaman tentu punya cara dan metode tertentu untuk melakukan pendalaman apa motif pelaku melakukan maupun pembunuhan yang terjadi kepada 3 korban ini. Dan bisa saja ada pengembangan, ada pelaku lain yang terlibat, atau ada korban-korban lain yang kemudian belum terungkap. Ya benar, karena si pelaku udah pernah dipanggil dicurigai 1 tahun yang lalu ketika 2 mahasiswi hilang. Komentar dari Mr. Erizon. Dan benar juga Pak Erizon, Kapolres Padang Pariaman sendiri sudah mengkonfirmasi bahwasannya mereka telah pernah menerima laporan orang hilang 1 tahun yang lalu, dan secara tidak langsung itu membenarkan dan menjelaskan betapa buruknya kinerja Polres Padang Pariaman. Semoga kasus seperti ini lagi tidak terjadi lagi di Padang Pariaman, dan semoga Kapolres Padang Pariaman bisa berbenah diri dan bisa mengusut sebuah kasus tanpa harus tunggu viral dulu, tanpa harus pandang bulu. Pak, kami masyarakat kecil kemana lagi mengadu, kemana lagi minta perlindungan kalau bukan ke aparat kepolisian, tapi nyatanya seperti ini. Iya, harapannya kan enggak itu, tidak disangka-sangka. Ya, kan itu kan pacaran berdua lah, kamu yang pacaran pasti kena pribadi sih sekarang. Setahu kakak sejak kapan dia pacaran? 6 tahunan nak, tahun 2019. Sudah berapa tahun kira-kira berpacaran? 5 tahun lah, iya 5 tahunan. Jadi apa namanya, selama itu dia share rumah ya? Rumah kita ya. Iya. Dia baik, pribadinya baik. Yang cowok itu sopan, baik, ya, tak nyangka sangat tidak. Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Oki Kevin. Kita bahas lagi yang lagi viral guys. Ini tentang pembunuhan ya. Yang jelas ini adalah wajah pelaku guys ya. Dan ini ceritanya tentang cekcok ya karena hutang 3,5 juta di Dinda 23 tahun di Mutelesong ya guys ya. Sadis ya. Korban disekap dan di out menjadi 40 bagian guys. Out guys ya. Dinda 23 tahun, korban ya, aku sensor karena takut ini ya. Nah, ketiganya ini adalah korban ketiga guys. Jadi ini udah membunuh 3 orang. Wow, gila sih, sadis banget ya. Ini wajah pelakunya guys. Nih aku skin ya ke kalian tuh, lihat. Tuh. Wajahnya. Nah, kita lihat lagi. Nah, ini wajah pelaku. Nah, korban adalah Cika ya. Dan korban dicor di sumur tua. Tersisa hanya tulang belulang guys ya. Nih, ibu korban Cika meninggal di hari evakuasi anaknya. Sempat dilarikan ke rumah sakit namun tidak tertolong. Ih, ya kasihan banget. Ini karena serangan jantung sepertinya, mendengar anaknya meninggal, apalagi dengan sadis seperti ini ya. Ini wajah pelakunya guys, sebelah atas itu. Nah, ini kita lihat lagi. Nah, ditangkap pakai kaos Superman. Wasik. Wanda tak menolong. Ia justru jadi pelaku ya, sadis ya. Ini orangnya guys, serem banget pokoknya ya. Nah, ini kita lihat lagi ada apa lagi guys. Inilah sosok Wanda, pemuda yang membunuh pacarnya sendiri. Diketahui Wanda ini merupakan seorang satpam di wilayah Kabupaten Padang Pariaman, di mana kasusnya terungkap pada tahun 2025 ini. Dan ketiga gadis cantik ini adalah korban-korban dari sang pembunuh tersebut.
Diketahui sosok Wanda ini sudah berpacaran dengan Siska Octavia Rusdi atau yang dikenal dengan Cika ini sejak tahun 2019. Setelah berpacaran selama 6 tahun lamanya, sosok Wanda ini dikenal sebagai sosok yang baik, jujur, dan perhatian dengan keluarga korban. Bahkan pada saat pertama kali Siska dinyatakan hilang sejak 1,5 tahun yang lalu, si Wanda ini melaporkan secara langsung, secara pribadi, dan yang paling pertama kali care dengan kehilangan Siska tersebut. Ternyata di balik kekerannya tersebut, dia menutupi kesalahannya di mana dia sudah membunuh Cika lantaran dia cemburu. Bahkan saking teganya psikopat ini guys, dia juga membunuh teman dari Cika yang bernama Adek Gustiana. Dimana si Wanda ini beranggapan bahwa Adek ini yang sudah mengajarkan si Cika untuk selingkuh. Jadi menurut kalian hal ini salah atau benar guys? Membunuh karena cemburu atau alasan lainnya, pembunuhan tetaplah pembunuhan dan kesalahan harus dihukum seberat-beratnya. Benar ya. Waduh, ini sadis banget sih menurut aku ya dengan cerita ini ya. Parah. Hubungan antara korban. Nih, sadis korban SD di SE ya, inisial SD dihabisi oleh pelaku di sebuah kebun yang ada di Korong Kapalo Banda ya, Kecamatan Batang Anai pada Minggu 15 Juni 2025 ya. Setelah kemudian korban menjadi 10 potongan ya. Dan pelaku adalah teman. Jadi mereka sudah berteman dengan motif saat ini itu adalah pinjaman uang. Jadi korban meminjam uang kepada pelaku, kemudian ditagih tidak sempat dan tidak bisa membayar, baru dilakukan aksi pembunuhan. Dilakukan pada hari Minggu tanggal 15 sekitar pukul 3 sore. Jadi pelaku melakukan motif sebanyak 10 potong. Lalu untuk waktu pembuangannya itu apakah dibuang menyebar atau dibuang dalam satu kantong atau bagaimana? Dilakukan secara terpisah. Ya, secara terpisah. Setelah kasus Indragon dan Nia Kurniasari ya, kali ini Pariaman ada kasus baru yang tidak kalah menyeramkan, yang mana ini adalah Wanda ya. Wanda ini bukanlah nama seorang artis ya kan, karena ini adalah otak dibalik dari penemuan potongan tubuh manusia yang ada di sungai di muara Sungai Batang Anai ya. Nah, ternyata itu bukan akhir dari cerita Wanda ini ya. Ternyata dia juga dibalik hilangnya 2 orang mahasiswi tahun lalu ya, yang mana dia juga pelakunya ya. Jadi bisa disebut Wanda ini adalah psiko ya, dan kita nggak bisa menjamin hanya 3 orang ini korban dari si Wanda ini ya kan? Karena menurut pengakuannya dia melakukan itu hanya karena masalah-masalah sepele, dan itu pun belum tentu juga kita bisa mempercayai omongannya ya kan, karena sudah dipastikan menurut saya dia ini adalah seorang psiko, orang yang sakit ya. Jadi belum tentu hanya itu korbannya ya, dan polisi harus bergerak dengan sepak terjang dari Wanda ini ya, kemana saja dia pernah dan siapa-siapa saja orang-orang terdekatnya yang tiba-tiba menghilang ya kan. Ya, gimana guys menurut kalian setelah melihat berita ini guys ya? Wah, parah banget sih ya, sampai 3 korban ya. Nah, ini harusnya sih dihukum metong ya menurut aku ya. Nah, kalian gimana dengan berita ini guys? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah hadir, kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. See you guys.